Oke, pada video ketiga ini kita akan belajar menuliskan JavaScript di file tersendiri. Jadi file terpisah dengan file HTML-nya atau file PHP-nya. Itu gunanya biar nanti kalau ada perubahan-perubahan yang kita buat pada file HTML, pada file JavaScript-nya, jadi tidak terlalu bingung kita memilah mana HTML, mana tampilan, mana JavaScript. Lebih efektif. Oke, kita lanjut saja praktiknya. Ini praktik 3, buat file HTML dulu, file, save as, file, new seperti biasa. Ini saya pakai Sublime Text. File, save as, pilih HTML, kasih nama praktik 3, praktik 3 titik HTML. Ini simpan, save. Nah, kalau sudah kita buat HTML-nya, ini langsung ada. Title-nya kita kasih praktik 3 misalkan. Nah, di bagian body ini, sudah ini kita buat sebuah file JavaScript. File, new, new file, di save as, pilih JavaScript. JavaScript yang ini. Baru kita kasih nama file misalnya rpl.js. Jadi nama filenya adalah rpl.js. .js, simpan. Nah, kita tes dulu. Misalnya kita kasih di alert di sini. Ini kita kasih misalnya rpl. Nah, harusnya nanti ketika praktik 3 dibuka, maka dia akan mengeluarkan alert rpl. Kita hubungkan antara file JS ini dengan praktik 3. Oh ya, sebelumnya kita bisa buat satu folder atau pisah folder. Nanti tinggal path-nya saja orang pisahkan. Nah, dari sini kita panggil. Cara manggilnya gampang. Cukup tuliskan script, baru source. Kalau misalkan tidak ada beginian pun, sekarang tidak apa-apa. Dia otomatis baca. Source, baru tulis nama filenya. Nama filenya adalah rpl.js. Kebetulan rpl.js dan praktik 3 ini satu folder. Jadi path-nya seperti ini. Kalau dia folder yang pisah, misalnya folder di bawah, tuliskan lagi di sini nama foldernya apa. Misalnya kalau ada folder tersendiri, misalnya arpan slash ini, tinggal tuliskan foldernya. Itu path seperti biasa ya, HTML juga sudah belajar itu. Simpan. Ini simpan. Sekarang kita coba praktikan. Apakah tulisan alert, apakah tulisan alertnya ini bisa keluar. Kita buka penyimpanannya di sini. Praktik 3. Open. Nah, keluar. Berarti memang script halaman web dan script JavaScript-nya sudah terkonek. Jadi halaman web dan script JavaScript ini sudah terkonek. Nah, sekarang coba kita buat lagi lebih lebih bagus di JavaScript ini. Ini kita buat di sini. Misalnya kita bikin function, ini tulis aja dulu ya. Nanti lebih jelas function akan kita bahas lebih lanjut. Function atau fungsi ganti misalkan. Yang function itu akan menjalankan begini. Dia akan mencari dokumen yang ID-nya sapi, dan dia akan tulis inner HTML. Dia akan tulis di ID itu ini kuda. Nah, jadi function ganti ini akan menjalankan perintah ini. Dia akan mencari dokumen yang ID-nya sapi dan akan mengganti isi dari ID sapi itu adalah dia akan ganti dengan ini kuda. Nah, function ini akan kita terapkan pada tombol. Jadi kalau diklik,
event kalau tombol itu diklik, maka dia akan menjalankan ini. Oke, simpan dulu, save, baru kita pindah ke sini ke HTML. Tadi ID-nya apa? ID-nya adalah sapi. Kita bikin dulu sebuah div atau paragraf yang ID-nya adalah sapi. Simpan. Ini tulis misalnya isinya adalah nama hewan. Nah, baru kalau kita jalankan dia jadi begini. Dan nama hewan. Nah, nanti nama hewan ini akan terganti kalau misalnya ada sebuah tombol yang kita pencet. Berarti kita bikin tombolnya dulu. Bikin tombol button kalau diklik on click, maka dia akan memanggil fungsi ini ganti. Ini kita tulis ganti. Button kalau diklik akan pakai fungsi ganti. Misalnya ini orang kasih nama pencet. Kalau orang jalankan, simpan di file save. Terus ini juga orang simpan file save. Kita jalankan. Ini pencet, maka dia akan ganti. Oke. Ini kalau dipencet, dia akan terganti. Kalau ada masalah dengan script, kita bisa lihat solusinya di inspect. Kita inspect. Di sini misalnya ada permasalahan, maka akan muncul di sini. Masalahnya di mana akan muncul di situ. Kalau kita inspect, misalnya begini. Misalnya di JavaScript-nya kita hapuskan ini, misalkan ini HTML. Baru kita simpan. Ini dia tidak akan jalan. Tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Kita inspect. Nanti ada pesan error di atas ini. Nah, baru kita lihat errornya. Errornya apa? Oh, ini HTML button element on click di praktik 3 bermasalah. Asalnya dari sini, ganti rpl.js. Nah, ini yang bermasalah. Kita lihat rpl.js. Berarti kita ganti di rpl.js tadi. JavaScript-nya. Baris ke 5. Ya, tulis di sini 5. Berarti rpl.js berarti ada masalah di sini. Lalu kita tuliskan inner HTML. Simpan. Ini kita jalankan, dia normal lagi. Nah, tidak akan ada lagi error yang muncul. Itu kira-kira penulisan JavaScript dengan file yang terpisah. Jadi file JavaScript-nya kita tuliskan terpisah, HTML-nya kita tuliskan terpisah. Hanya cukup dipanggil pakai ini. Jadi ketika ada perubahan-perubahan, kita cukup menuliskan di JavaScript. Tidak perlu dituliskan. Kalau panjang JavaScript-nya, nanti enak juga karena cuma dipanggil di HTML-nya seperti itu. Itu kira-kira untuk praktek kita yang ketiga. Silakan dicoba, diganti-ganti pakai bahan praktek yang lalu, yang JavaScript pada praktek pertama dan kedua. Lalu ganti skripnya, pisahkan skripnya antara HTML dan file JavaScript-nya. Oke.